الحمد لله الذي أمرنا بإتحاد والوفاق ونهاني السقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخالق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث متمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل خلق على إطلاق وعلى آله وأصحابه فائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan ini tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang amatlah besar dalam kehidupan ini bila kita tidak taat dengan perintah Allah. Inilah yang dinamakan bermaksiat kepada Allah. Inilah orang yang membahayakan dirinya bila tidak mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Ini dinamakan maksiat kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini khotib akan menyampaikan tentang amalan hari Jumat, apa yang harus dipersiapkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hari ini adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu hari Jumat. Karena kemuliaan hari Jumat ini, maka Allah memerintahkan kita untuk mengadakan persiapan-persiapan. Karena mulianya hari Jumat, kita diperintah oleh Allah mempersiapkan apa yang disiapkan bila hari Jumat tiba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan yang agung di hari Jumat ini, yaitu Jumatan, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu Jumatan adalah waktu duhur, tetapi kita diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat lebih awal. Waktunya duhur, tapi Nabi memerintahkan berangkat lebih awal. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berangkat setelah subuh di hari Jumat, maka ia seperti berkurban seekor unta. Setelah subuh di hari Jumat, maka ia seperti berkurban seekor unta. Itulah yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka perlunya adanya persiapan. Karena hari Jumat adalah hari mulia, hari raya umat Islam dalam satu pekan. Hari Jumat di mana pahalanya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan Rasulullah SAW, bila berangkat lebih siang lagi, maka seperti berkurban seekor sapi. Bila lebih siang lagi, seperti berkurban seekor kambing. Bila lebih siang lagi, seperti berkurban ayam. Bila lebih siang lagi, seperti berkurban sebutir telur.
Maka malaikat yang diutus khusus di hari Jumat untuk mencatat pahala Jumatan ini, ketika khotib sudah duduk di mimbar, maka buku catatan amal ditutup oleh para malaikat. Malaikat ikut duduk mendengarkan khotib berkhutbah. Maka siapa saja, kata Nabi, yang datang setelah khotib sudah naik mimbar, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari Jumatan itu. Inilah yang dikatakan Rasulullah. Maka diperintahkan, walaupun waktunya duhur, diperintah untuk pagi-pagi datang. Mengapa begitu? Agar mendapatkan pahala 1 minggu sebelumnya dihapus, dan 1 minggu yang akan datang dosanya tidak dicatat oleh Allah. Maknanya kita akan diberikan keistimewaan, tidak akan berbuat dosa dalam 1 minggu ke depan. Itulah keistimewaan bila kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan agama, hasilnya akan selama-lamanya di akhirat kelak. Dunia siang malam kita kumpulkan, tidak satu kerikil pun yang akan kita bawa ke alam kubur kita, kecuali hanyalah amal agama dengan sungguh-sungguh. Kita mengumpulkan sawah, kalaupun dirapatkan satu kampung meninggal dunia, dikubur di sawah itu tidak akan setuju, bahkan anak istrinya juga tidak akan setuju. Kita punya rumah yang mewah, yang luas, ketika meninggalkan dunia ini dikubur di dalam rumah, orang kampung juga tidak setuju, keluarganya, anaknya yang mencintainya juga tidak akan setuju. Itulah nasib orang yang memikirkan dunia, hadirin. Maka sebelum kita pindah ke alam akhirat, maka sungguh-sungguh untuk mengamalkan agama Allah ini. Maka tiap hari Jumat kita khususkan waktu, jangan sampai menelat-nelatkan diri untuk menghadiri yang namanya Jumatan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan sesungguhnya Jumatan itu sebaiknya dipersiapkan mulai malam Jumat. Maka para ulama di malam Jumat dibimbing kita mengadakan amalan-amalan, membaca suratul Yasin, Al-Kahfi dan lain sebagainya. Itu untuk persiapan agar kita Jumatan tidak telat, karena hati kita sudah siapkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca amalan Jumat seperti membaca suratul Yasin, membaca surat Kahfi. Itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai persiapan untuk menghadapi hari Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama mengatakan sebaiknya Jumatan dipersiapkan mulai hari Kamis. Di hari Kamis kita sudah membersihkan pakaian, dan hari-hari yang lain itulah para ulama hari Kamis sudah membersihkan pakaian, mempersiapkan pakaian. Bagaimana hari Jumat itu bisa memiliki pahala istimewa, kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar siap dalam menghadiri Jumatan yang mulia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita berangkat Jumatan, kita disunahkan untuk berjalan kaki sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Barang siapa berjalan di hari Jumat untuk Jumatan setelah ia berwudu yang sempurna, baik itu dari kantor kita menuju ke sini dalam suasana dalam keadaan sudah berwudu, maka di sini disampaikan setiap langkahnya dihitung ibadah 1 tahun.
Kalau panjenengan dari kantor ke sini 100 langkah berarti dihitung seperti ibadah 100 tahun. Itulah kemuliaan hari Jumat. Maka Rasul memerintahkan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh karena pahalanya begitu besar. Hadirin dimuliakan Allah, tidak hanya itu. Allah memberikan pahala puasa siang dan sholat malam semalam suntuk. Kalau panjenengan dari kantor ke sini 100 langkah umpamanya, berarti puasa 100 hari pahalanya dan 100 malam suntuk melaksanakan sholat yang diterima pahalanya oleh Allah. Itulah hari Jumat, hadirin. Maka kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Setiap hari Jumat kita luangkan. Maka dalam 1 minggu, apakah kita tidak bisa mempersiapkan waktu hanya beberapa menit saja untuk menghadiri sholat Jumat? Dunia yang kita kumpulkan siang dan malam tidak satu pun yang akan membuat kita senang ketika menghadap Allah, hanya membebani hisab kita. Maka dunia itu penting, tapi lebih penting adalah bagaimana kehidupan akhirat kita menjadi bahagia. Dunia singkat, kita cari siang dan malam, kesenangannya singkat, setelah itu susah. Tetapi kalau kita mencari bekal akhirat, hadirin, sedetik dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sempurna, diberi kenikmatan di surga yang selama-lamanya tidak ada hitungannya, selama-lamanya abadi. Kalau kita susah di dunia siang malam tidak mengenal capek, senangnya sedikit, setelah itu semua kita tinggalkan, tidak satu pun yang kita bawa, bahkan kerikil satu pun tidak menemani kita. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, maka amalan-amalan agama ini harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan, sholat senantiasa berjamaah. Karena orang masuk surga itu berombongan. Kalau kita sholat sendiri, susah masuk surga. Tetapi kalau kita khusyuk tidak khusyuk, bila datang berjamaah, Allah menjamin surga bersama Rasulullah SAW. Maka jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Jangan berani sholat sendiri. Karena Nabi yang dijamin surga yang tidak punya dosa, sampai akhir hayatnya tidak pernah sholat sendirian kecuali berjamaah. Maka ini harus kita tiru sampai akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Jumat ini yang mengingatkan kita dengan pertemuan yang lebih besar lagi, yaitu pertemuan di akhirat, yaitu ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika kita akan bertemu dengan para nabi, para rasul, bertemu dengan anak cucu kita yang beriman. Jadi ketika kita meninggalkan dunia, ketika kita iman, mencontoh amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah, masuk kubur sudah bertemu dengan seluruh keluarga kita. Itulah kenikmatan yang pertama yang Allah berikan kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan agama. Betapa bahagianya dan indahnya bertemu dengan kakek, nenek, buyut, seluruhnya bertemu dalam suasana kegembiraan. Itulah hasil orang mengamalkan agama. Bila pertemuan di hari Jumat ini kita diperintahkan untuk mengadakan persiapan-persiapan supaya Jumat kita diterima oleh Allah, maka bagaimana dengan pertemuan yang lebih besar di akhirat yang selama-lamanya? Tentu kita harus lebih matang untuk persiapannya. Kalau dunia saja kita persiapkan, bagaimana kita akan datang di hari kiamat? Harus mempersiapkan bekal yang sungguh-sungguh ketika kita menghadap Allah di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika orang-orang menghadap Allah di hari kiamat, sop-sop yang ditentukan menurut sop Jumatan di dunia ini, apabila ia bertempat di sop awal di hari Jumat, begitu juga bila dia menghadap Allah ditempatkan di sop paling awal. Jadi orang yang senantiasa duduk di depan sop paling awal itu nanti ketika menghadap Allah diistimewakan paling depan, tidak usah antri.
Kita ini di dunia kalau antri saja sudah menggerutu. Bagaimana di akhirat kalau sampai antri? Supaya tidak antri, maka kita amalkan agama dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu para sahabat bila datang di hari Jumat, kemudian sudah didahului orang, tempat sop paling depan itu didahului orang, itu sedih, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Itu kalau ulama zaman dahulu. Jadi telat, tidak mendapatkan sop pertama itu tidak bisa tidur dan makan. Bagaimana nanti kalau di akhirat saya tidak dapat di paling depan? Itu yang dipikirkan orang-orang dahulu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dengan gambaran-gambaran seperti ini, maka betul-betul kita gunakan umur sehat kita untuk mengamalkan agama agar kelak ketika menghadap Allah kita tidak merasa rugi, tidak merasa kecewa dengan apa yang kita dapatkan. Maka mumpung masih di dunia ini, mumpung diberi kesehatan, mumpung diberi iman yakin bisa amal agama, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengamalkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di hari Jumat yang mulia ini adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu doa diterima oleh Allah. Di antaranya yaitu waktu setelah asar dan maghrib. Jadi waktu asar sampai maghrib itu doa mustajab di hari Jumat. Maka gunakan untuk banyak berdoa, banyak minta ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita. Doa yang paling penting adalah doa hidayah untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan umat seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagi orang yang beriman, bagi orang yang cinta kepada baginda Nabi, tidak ada pemandangan yang lebih indah, pemandangan yang lebih menggembirakan, melebihi melihat orang-orang mengamalkan agama. Jadi tidak ada kegembiraan yang lebih gembira bila melihat orang berbondong-bondong mengamalkan agama. Itulah kegembiraan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dan tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan dan menyusahkan melebihi orang-orang yang tidak mau mengamalkan agama. Inilah orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka orang yang rugi, orang yang membahayakan diri untuk selama-lamanya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa kita renungkan sehingga kehidupan kita ini tidak hanya mencari dunia, tetapi memikirkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizina al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.